Saya seorang anak. Di saat saya kecil, saya lahir di komplek pondok pesantren dan besar di pesantren. Tetapi walaupun begitu, setiap pagi umi saya menunggu, mengantarkan saya di depan pintu dan berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan anakku yang bernama Zain Muhsin sebagai anak yang salih, sebagai anak yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Rabb. Sebab kelak ketika aku mati, aku akan mati di pangkuannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ketika saya pindah ke pondok pesantren, umi saya mengantarkan saya di depan pintu dengan doa yang sama. Kemudian Allah mengizinkan saya berpindah dari berbagai macam pondok pesantren hingga ke beberapa negara orang. Doa umi saya tidak berubah kepada Allah. Ya Allah, jadikan anak saya Zain Muhsin sebagai anak salih. Dan izinkan aku mati di pangkuannya ya Allah. Dan dia yang akan menuntunku kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika sakaratul maut menjemputku ya Allah. 4 tahun yang lalu, ibu saya yang melahirkan saya meninggal di pangkuan saya selepas saya sholat asar. Beberapa menit sebelum nazak, masih jelas dalam pandangan saya, masih segar dalam ingatan saya. Ketika saya sedang sholat di antara sahabat-sahabat dan keluarga dan kakak adik saya, orang terakhir yang dipanggil oleh umi saya adalah saya, Zain. Umi mau berangkat, nak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya agak mempercepat sholat saya dan saya tidak sempat berzikir kepada Allah. Saya hampiri umi saya, orang yang melahirkan saya, yang membesarkan saya, yang menjaga saya dengan doanya setiap saat, setiap waktu. Umi saya tidak pernah kenal lelah untuk selalu mendoakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sepertinya barusan ada yang belum jawab salam saya. Bu, mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Tetapi menjawab salam hukumnya wajib. Saya doakan ibu-ibu yang menjawab doa dan salam saya doakan mudah-mudahan Allah berikan keselamatan dari dunia dan akhirat. Allah turunkan rahmat, amin. Dan Allah jadikan hartanya barakah, anaknya barakah dan ilmunya barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi ibu-ibu yang tidak mau menjawab salam saya, karena disengaja saya doakan pulang dari majelis ini, suami ibu kawin lagi. Ini yang amin bapak-bapak malah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Samahatul fudala wal kurama, para masyayikh, para kiai, para alim, para alimul allamah,
terkhusus kepada sahabat saya dan guru saya Kiai Haji Ahmad Junaidi Abdul Karim yang merupakan ayahanda dari Ustadz Birrul Walidain. Yang saya hormati para imam dan para takmir masjid yang disebutkan barusan, para mukharrijin, para alumni pondok pesantren, ibu-ibu sekalian dari seluruh majelis ta'lim yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin saya berangkat dari kota Pontianak sekitar jam 9.30. Sebagaimana saya janjikan kepada Ustadz Birrul Walidain, saya hadir di tempat ini. Tapi semata-mata bukan karena beliau yang mengundang saya, tapi karena Allah lah yang menggerakkan hati kita masing-masing. Kalau bukan karena Allah melembutkan hati kita, tak mungkinlah kiranya saya bisa tempat ke tempat ini. Kalau bukan karena Allah melembutkan hati anak-anak kita tadi, maka tidak mungkin kita teringat kepada orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Orang yang paling berjasa dalam hidup kita selain guru kita adalah ibu kita. Terima kasih ibu-ibu. Para ibu, siapapun Anda. Saya adalah seorang ayah dari 5 orang anak. Tapi saya juga seorang anak yang dilahirkan oleh seorang rahim perempuan biasa. 50 tahun lewat sudah. Saya dilahirkan oleh seorang ibu biasa yang bernama Hajjah Siti Ruqayyah. Beliau yang mengandung saya 9 bulan 10 hari. Yang oleh Al-Quran disebutkan wahnan ala wahnin. Dalam keadaan lemah bertambah lemah. Kemudian dilanjutkan setelah lahir. Kita dilahirkan oleh seorang ibu yang memperjuangkan hidup dan matinya. Pada saat itu seandainya boleh memilih antara 2 hal. Apakah lebih baik melahirkan anaknya kemudian ibunya yang meninggal, atau anaknya meninggal ibunya yang selamat? Tentu seorang ibu lebih memilih anaknya yang lahir dalam keadaan selamat dan dirinya mengorbankan kehidupannya demi seorang anak yang barusan kita dengarkan, yang berdiri di hadapan kita masing-masing. Anak kita adalah doa bagi kita. Anak kita adalah harapan kita. Anak kita adalah sebab kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena ibu kita lah, maka Allah akan meridai kita semuanya. Sebab kata Nabi, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahu fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridho ibu dan bapak kita. Sedangkan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua kita. Maka anak-anakku sekalian, terkhusus kepada anak saya Ustadz Birrul Walidain, terima kasih. Wallah, atas nama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sebagai sahabat baik dari ayahmu, saya bangga kepadamu nak, yang memperkenalkan anak-anak ini kepada Allah, yang memperkenalkan mereka kepada tauhid, yang mengenalkan mereka kepada akidah Islam yang lurus. Habis waktumu untuk umat. Sampai barusan beliau cerita kepada saya, 2 tahun belakang ini anak saya Birrul Walidain tidak pulang kiai. Hanya untuk himayatul ummah, hanya untuk menjaga umatnya, hanya untuk menjaga jamaahnya, hanya untuk membesarkan satu tempat yang bernama TPQ Nurul Huda. Dia korbankan seluruh hidupnya untuk tempat ini. Semoga Allah merahmatimu nak, wahai saudaraku, anakku. Nurul Huda berada di tanganmu ke depan. Jangan lari dari peperangan ini.
Sebab Allah sangat membenci yang pertama syirik kepada Allah. Yang kedua yang Allah benci kata Nabi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, Allah membenci orang yang al-firaru minaz zahfi, orang yang lari dari peperangan. Hari ini engkau berada di medan perang dimulai dari 3 tahun yang lalu, anakku birrul walidain. Tongkat komando itu ada di tanganmu di tengah-tengah umat ini. Berhasil atau tidaknya para santri yang di depan ini sekarang ada di tanganmu. Apakah engkau akan lari dari medan ini? Jangan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah sedang menatapmu, nak. Rasulullah sedang menatapmu dari kejauhan. Para ustadz, para pembina, para imam. Jangan lari dari tengah-tengah umat. Kita punya tanggung jawab besar untuk memperkenalkan mereka kepada Allah. Sedikit pun kita tidak boleh lari. Karena Allah telah mentakdirkan kita berada di tengah-tengah umat. Saya seorang anak. Di saat saya kecil, saya lahir di komplek pondok pesantren dan besar di pesantren. Tetapi walaupun begitu, setiap pagi umi saya menunggu, mengantarkan saya di depan pintu dan berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan anakku yang bernama Zain Muhsin sebagai anak yang salih, sebagai anak yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Rabb. Sebab kelak ketika aku mati, aku akan mati di pangkuannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ketika saya pindah ke pondok pesantren, umi saya mengantarkan saya di depan pintu dengan doa yang sama. Kemudian Allah mengizinkan saya berpindah dari berbagai macam pondok pesantren hingga ke beberapa negara orang. Doa umi saya tidak berubah kepada Allah. Ya Allah, jadikan anak saya Zain Muhsin sebagai anak salih. Dan izinkan aku mati di pangkuannya ya Allah. Dan dia yang akan menuntunku kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika sakaratul maut menjemputku ya Allah. 4 tahun yang lalu, ibu saya yang melahirkan saya meninggal di pangkuan saya selepas saya sholat asar. Beberapa menit sebelum nazak, masih jelas dalam pandangan saya, masih segar dalam ingatan saya. Ketika saya sedang sholat, di antara sahabat-sahabat dan keluarga dan kakak adik saya, orang terakhir yang dipanggil oleh umi saya adalah saya, Zain. Umi mau berangkat, nak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya agak mempercepat sholat saya dan saya tidak sempat berzikir kepada Allah. Saya hampiri umi saya, orang yang melahirkan saya, yang membesarkan saya, yang menjaga saya dengan doanya setiap saat, setiap waktu. Umi saya tidak pernah kenal lelah untuk selalu mendoakan saya. Maka pada hari ini, ibu-ibu yang ada di hadapan saya, semoga ibu-ibu dijadikan ibu yang mengantarkan anak-anaknya ke pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan kelak ketika ibu-ibu dalam keadaan nazak, dalam keadaan sakaratul maut, semoga anak-anak ibu yang mengantarkan ibu dengan bacaan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kita akan berangkat menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan membawa iman dan Islam kepada Allah, dan dalam membawa kedamaian karena telah menjadikan anaknya sebagai anak salih ataupun salihah. Ustaz birrul walidain, jangan lari dari peperangan ini. Tetap berada di sini. Dari kemarin saya sampaikan, jangan pindah dari tempat ini, anakku. Saya tahu perjalananmu sulit.
Saya faham perjuanganmu berat, tetapi itulah menegakkan syariah agama Allah. Dibenci itu biasa, nak. Dicaci maki itu biasa. Bahkan ketika engkau diancam itu biasa, nak. Karena itu adalah hakikat dari perjuangan ini. Inilah sebenarnya yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad, "Fabima rahmatin minallahi linta lakum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri. Fa idza azabta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Allah mengajak kita semuanya, terutama para kiai, para dai, para ustadz, para pembimbing umat, terkhusus kepada anakku birrul walidain. Fabima rahmatin minallah. Maka karena sebab rahmat dari Allah ke dalam hatimu, ya birrul, lintalahum, bersikap lemah lembutlah engkau kepada orang buayan ini. Bersikap lemah lembutlah engkau kepada umat ini. Bersikap lemah lembutlah engkau kepada santrimu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Dan jika seandainya engkau mengeraskan hatimu, ya birrul, maka niscaya mereka akan lari jauh darimu, kata Allah. Fa'fu anhum, maafkan kesalahan mereka. Mereka pernah bersalah kepadamu, mungkin engkau juga pernah salah kepada mereka. Tetapi maafkan mereka, maafkan umatmu. Wastaghfir lahum, dan mohonkan ampunan kepada Allah atas dosa umatmu yang ada hari ini. Wasyawirhum fil amri, dan musyawarahlah, nak, ketika nanti cita-cita besarmu, saya dengan ayahmu, dengan abimu, dengan murabbimu, berharap suatu saat pulang lagi ke tempat ini, akan berdiri pondok pesantren Nurul Huda di tempat ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wasawirhum fil amri, nak. Bermusyawarahlah engkau dalam setiap perkara apapun. Jangan kau berjalan sendirian, nak. Sehebat apapun engkau tidak akan mampu, nak. Karena Nabi masih membutuhkan sahabat. Nabi membutuhkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang lemah lembut dalam bersikap. Nabi membutuhkan Umar Ibnul Khattab yang tegas dan pemberani. Nabi membutuhkan Uthman yang kaya raya dan dermawan dengan hartanya. Nabi membutuhkan sahabat Ali bin Abi Thalib yang cerdas dengan ilmunya. Dan engkau juga butuh istrimu. Mana ibu nyainya? Terima kasih yang sudah mendampingi suamimu, anakku. Sabar dan ikhlas di jalan Allah. Dan perjuangan ini tidak akan menghasilkan uang. Dakwah tidak menghasilkan uang, nak. Kalau anakku birrul mau cari uang, jangan di Buayan. Pulang ke Pontianak, ada tempat untukmu. Tapi kalau memang engkau mau bersusah hati, bersedih hati membina umat, tetaplah engkau di sini. Saya sebagai orang tua dan sahabat dari ayahmu, dari abimu, akan selalu menjagamu dengan doa-doa kami. Mudah-mudahan engkau tetap sabar dan ikhlas di jalan Allah di tempat ini. Saya selalu mengingatkan kepada anak saya birrul, jadikan tempat ini sebagai pusat peradaban. Ada 15 desa di sekeliling ini. Maka di sini harus berdiri pondok pesantren yang bernama Nurul Huda, yang akan mencetak manusia-manusia Qur'ani yang berlandaskan hidupnya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terbayangkan, tidak bisa dibayangkan, sebuah kampung kecil yang bernama Buayan di pinggiran Sungai Kapuas akan berdiri pondok pesantren yang akan dilihat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ ada seorang yang bernama birrul walidain, atas doa dari orang tua, doa dari almarhumah ibu beliau. Ibu beliau sangat bangga hari ini melihat anaknya seperti ini. Maka jangan pernah engkau memutus harapan ibumu yang ada di alam kubur sana. Para jamaah,
Mari dukung Ustadz Birrul Walidain, seorang anak muda yang punya cita-cita besar. Walaupun dia pernah kecewa, walaupun mungkin beliau pernah kecewa dan sakit, tetapi bantu perjuangannya. Maka kelak saudara, para jamaah yang akan menjadi pengikut setia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak kata Allah, yauma nad'u kullu unasim bi imamihim. Kelak di yaumil hasyar, di yaumil qiyamah, kalian akan dipanggil, kalian akan dihadapkan kepada Allah dengan imam-imam dan pemimpin-pemimpin kalian waktu masih hidup. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya jarang berceramah seemosional ini, Bu. Tapi memang dari kemarin, siang ini saya emosional. Kemarin emosi. Kenapa emosi, Pak Yai? Dibilang, Pak Ustadz Birrul, perjalanan ke Buayan itu berapa jam? Sebentar Pak Kiai, 3 jam 25 menit nyampai. Alhamdulillah, sesuai dengan kata beliau, saya sampai ke sini 7 jam. Rupanya 3 jam 25 menit itu beliau, bukan saya. Tapi alhamdulillah saya ketemu dengan jamaah. Saya ketemu dengan ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu pernah tengok saya. Pernah tengok di mana, Ibu? Belum pernah. Ada yang tengok saya di channel Facebook. Silakan tengok. Ada yang bilang belakang, orangnya tak ganteng ya. Lebih ganteng fotonya dari orangnya, katanya. Ibu mah suka fitnah. Bu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nabi pernah berkata kepada sahabat beliau yang kaya raya. Ini jamaah kita ada yang paling kaya, Pak, di sini, Pak? Ada jamaah yang paling kaya di sini? Siapa paling kaya? Siapa paling kaya di Kampung Buayan? Pak Kades. Pak Kades itu banyak alat beratnya. Kalau ibu bebannya yang berat. Mana ada yang kaya yang hadir di Kampung Buayan ini? Kalau jadi orang kaya, pertanyaan saya, lebih senang bisnis sama Aliong, Apeng sama Siameng, atau bisnis sama Allah? Bisnis sama Allah apa bisnis Siapeng sama Siameng? Bual. Tak percaya, saya tanya dengan Pak Kaur tadi. Kampung ini penuh kejutan. Dari mulai perjalanan yang luar biasa kilo yang barusan, yang kalah membuat saya terkejut itu Pak Kaur yang sambutan. Kepada yang terhormat Kiai Haji Jin Muhsin. Pak Kaur. Kalau yang ceramah jin, yang dengerin siapa? Tilana Genderuwo dan teman-temannya. Lebih yang nomor 2, ternyata ada santri yang artis. Ada Syahrini barusan di sini rupanya. Mana Syahrini? Tanya, siapa suaranya yang kecil bagus tuh? Syahrini, Pak Kiai. Wah, ada Syahrini KW 10 rupanya di sini. Alhamdulillah saya dipertemukan Allah dengan para jamaah. Tadi malam kita pengajian, hari ini kita pengajian. Insya Allah besok malam kita pengajian. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan barakah bagi kita semuanya. Dan kelak di yaumil qiyamah kita saling menyaksikan bahwa kita pernah ada di tempat ini. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nanti saya pulang cerita pada anak saya, nak, Abi memang sering bepergian ke luar negeri. Abi sering bepergian ke beberapa daerah di Indonesia. Tapi salah satu yang berkesan itu saya datang ke Buayan. Walaupun kemarin saya kaget juga, tak mau. Saya tanya sama Ustadz Birrul, saya ceramah di mana Ustadz Birrul? Di kampung kami Ustadz, namanya Kuala Buaya. Ini betul-betul sikat. Ini Kuala Buaya. Saya bilang sama ini asisten,
Kita ini nampaknya perjalanan kita agak ekstrim sedikit ini. Kemana, Bah? Kita datang kampungnya buaya ini sebenarnya. Maka saya bersyukur kepada Allah. Saya dipertemukan dengan anak-anak kita. Yang kelak ketika kita sudah tidak ada, anak-anak kita ini akan mendoakan kita. Kalau hari ini kita menanamkan kesolihan pada anak, kita nanti mati, meninggalkan kampung ini, menuju kampung akhirat, anak kita doakan kita. Ini ada yang paling sepuh di antara kita. Ini Mbah Imam ini, yang asli Jogja, nggih, jenengan Jogja nggih. Nggih. Asli Jogja jenengan? Nggih. Ini banyak Jawa enggak, Bu? Banyak. Jawa ini pun, Bu. Jawa Tengah. Sunda, ada Sunda. Mana Sundana? Di mana? Bandungna di mana? Oh, iya mah jadi iya nya nostalgia we nya. Kita ngobrol duaan, yang lain biarin aja lah kumaha gitu. Tos lami di dia Bapak? Oh, alhamdulillah, paingan sampai jenggotnya putih semua, udah lama rupanya. Yang Madura ada? Madura? Maduranya ada? Maduranya bade? Banyak Madura. Maduranya bade, Pak? Oh, bade ki. Madura di ki sampean. Tinggal lain aku lebat sampean bae duaan. Saya dikaruniai oleh Allah. Saya bersyukur kepada Allah. Oleh Allah saya diberikan pemahaman beberapa bahasa daerah. Biasanya kalau saya sama teman-teman saya pakai 5 bahasa. Di luar bahasa Inggris dan bahasa Arab. Samping itu saya bisa bahasa Jepang. Bahasa Korea sedikit. Kalau bahasa Jepang Ustadz, Ajinomoto. Bahasa Korea Ustadz, Sarangheong. Itu saya aja yang bisa. Saya bersyukur kepada Allah. Ternyata di daerah kampung sekitar kita ini banyak alumni-alumni pondok pesantren. Ini kalau tidak salah dari Bangil. Wakharij minal Bangil, Dalwayani. Naam. Bertindak, Bu? Oh, udahlah Pak Ustadz. Lalu-lalu ya. Saya dulu awal pindah dari Jakarta. Ketika saya pas lagi degel-degelnya. Tahu degel tak, Bu? Oh, saya naik dengan kawan saya itu ke Semarang, naik bus dari Jakarta. Tahu-taunya kami salah naik bus. Ternyata bus itu semuanya orang bule. Teman saya bilang, Mas, kita turun. Apa yang turun? Kita tak bisa bahasa Inggris, gampang itu. Kita tidak boleh malu. Kita ini orang Indonesia. Orang Indonesia harus tunjukin sama mereka bahwa kita cinta bahasa Indonesia, tidak cinta bahasa Inggris. Bilangin, ya kita tak bisa. Itulah dia masalahnya. Daripada malu, orang bule ini dari ngomong dari awal dari Jakarta, oh pakai bahasa Inggris semua. Saya bilang sama teman saya, kita pakai bahasa Arab. Mana kita belum bisa bahasa Arab nih, Mas? Udah gampang. Kita saling jawab saja. Gimana caranya? Baca Yasin. Saya tengok dia ketawa ngakak-ngakak dia. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Lah, idza waqa'atil waqi'ah. Hebat. Itulah santri, Bu. Santri itu enggak pernah kalah. Santri itu di mana-mana ilmunya banyak. Maka saya berharap di sini berdiri pondok pesantren nanti. Amin. Saya punya teman itu. Anaknya masuk pesantren. Saya bilang sama dia, hati-hati. Nanti anak awak masuk pesantren, lama-lama makin pintar, awak yang diakalkan dengan dia. Takkan pula santri. Santri itu memang diajarkan bagaimana berilmu agama yang baik dan bertakwa kepada Allah. Cinta kepada Nabi, cinta orang tua dan cinta kepada guru. Tapi samping itu, santri itu akalnya banyak. Macam manalah kata dia. Rupanya dia pengen anaknya pintar bahasa Inggris. Masukkanlah pesantren 5 bahasa. Situ pesantren itu menyiapkan bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Mandarin. Akhirnya yang korban siapa? Orang tuanya. Macam mana jadi korban, Pak Ustadz? Nah, jadi begini. Anaknya bilang sama mak bapak, terima kasih sudah ngantarkan saya pondok pesantren modern ini. Insya Allah dalam 1 tahun saya akan bisa bahasa Inggris. Senang hati bapaknya. Maknya pun apa, Ge?
Nah akhirnya kemudian dia bilang, mak, bapak, kalau mak bapak rindu dengan saya, tinggal telepon nomor ini. Ini nomornya pengurus pesantren. Pengurus pesantren nanti bapak, mak, nanti kemudian hubungi saya bisa ngomong sama bapak. Sedang hati mak bapak dia, ditinggalkan di pesantren. Setelah 1 minggu, emak dan bapak dia rindu dengan anak di pondok. Cobalah kata mak nih, cobalah telepon si abang di pondok, siapa tahulah macam mana keadaan dia pondok. Takutnya dia belum betah. Bolehlah, kata mamaknya. Nah, karena jaringan lagi jelek, biasanya di HP itu ada bahasa Inggris dari provider. Ditelepon anaknya, rupanya jaringan jelek. Di HP bunyi bahasa Inggris. Your number is calling is not delivered. Please you try 4 minutes again. Emaknya sorak, hore kata dia. Macam mana kau hore? Anak kita bisa bahasa Inggris kata dia. Ya Allah mak, itu bukan anak kita ngomong. Itu dari Telkomsel kata dia. Bapak tak percaya, cobalah. Kasih dengan bapak dia. Ulangi lagi. Your number is calling is not delivered. Please you try 4 minutes again. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa menit lagi. Tuh kan kata mak dia. Iya pula, iya kata dia. Cantik pesantren ini. Baru 1 minggu dah pandai dia ngomong bahasa Inggris. Padahal itu HP yang ngomong. Dapat 2 minggu telepon lagi anak. Rubah lagi, bukan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa menit lagi. Marah bapak dia. Nak, ini bapak nih. Ini bapak, kau ngomong apa? Bolak-balik lagi. Your number is calling is not delivered. Kesal dia. Mak, anak kita ambil dari pondok. Ngapa pula? Malah sibuk terus dia. Ditelepon sibuk terus. Padahal itu provider. Padahal itu operator. Nah, khawatir nanti anak ibu udah pintar, cerdas, hebat. Ibu pula yang diakali dengan anak. Tapi tak apa-apa. Allah ketika anak dibekali dengan ilmu agama, ilmu akidah yang baik, syariah yang lurus, diakali akhlakul karimah, insya Allah hasilnya akan luar biasa. Saya tengok dari kemarin siang ketika saya sampai ke tempat ini beserta rombongan. Dasarnya kata Ustadz Birul Ustadz, Kiai, di kampung Buayan ini nyaris tidak ada santri. Hingga etika dan tata keramanya mungkin tidak sesuai dengan tata krama kita dunia pesantren. Saya jawab tidak masalah. Bagi kita tidak penting itu. Yang penting masyarakatnya mau mendengarkan pengajian kita. Sekali saya lihat rupanya Ustadz Birul sudah luar biasa mendidik jamaahnya. Gayanya sudah gaya pesantrenan semuanya. Maka tadi malam saya bahagia ketika anak-anak tampil pakai baju putih-putih. Hampir penuh tempat ini putih semua. Dalam hati saya, ya Allah, ngapa pula ini santrinya besar-besar pakai putih-putih? Rupanya emaknya yang datang. Maka pada siang hari ini, mari kita mantapkan niat. Nabi berkata kepada sahabat, sekaligus menantu beliau, sekaligus sahabat yang paling kaya di bawahnya Abdurrahman bin Auf, yang bernama Uthman bin Affan. Apa kata Rasulullah? Khairun nas, sebaik-baiknya manusia, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka semoga anak kita yang sedang belajar Quran, Allah membukakan hatinya, Allah lembutkan hatinya, Allah mudahkan masuk Al-Quran ke dalam hatinya, kemudian mengamalkan Al-Quran sebagaimana perintah Allah. Seandainya Allah turunkan Al-Quran ke atas gunung, maka niscaya gunung itu akan bergetar karena takut kepada Allah. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya Al-Quran Allah turunkan kepada gunung yang ada di Meliau ini, niscaya Al-Quran itu gemetar dan takut kepada Allah. Kenapa? Al-Quran itu mampu melembutkan gunung. Lantas bagaimana dengan hati yang mendengarkan Al-Quran? Semoga Allah melembutkan hati kita semuanya.
Nanti anak kita pandai baca Quran. Selepas salat bacakan untuk kita. Mak bapak sudah tak ada di atas muka bumi. Ketika mama kita semuanya terbaring. Ketika kita terbaring di jasad kita tertidur. Berbaring di dalam liang lahat. Anak kita mendoakan kita. Mendoakan kita dengan bacaan Qur'annya. Setiap saat, setiap waktu. Allah akan memberikan kebaikan kepada kita yang ada di alam kubur. Maka kata Rasulullah SAW. Sebagaimana pengantar pembawa acara tadi. Ini saya bahagia bangga sekaligus. Yang pembawa acara itu kembar ya? 2 ya? Kembar 2 ya? Nova Novi. Nova Novi. Bukan 3. Kalau Nova Novi Nodong. Nomor 3. Terus yang ngaji. Udah bagus walaupun mungkin secara kaidah tarannum atau kaidah membaca Quran. Ya saya tidak perlu mengkritik. Tidak perlu mengkritik. Kenapa saya puji? Mau belajar saja sudah hebat. Apalagi memang bacaannya secara makharijul huruf sudah bagus. Sudah cantik bacaannya. Kemudian yang ketiga, yang sari tilawah udah bagus. Luar biasa semuanya. Tepuk tangan untuk santri yang ada di sini semuanya. Wahai anak-anakku sekalian para santri, saya sama dengan kalian. Saya lahir di kampung, besar di kampung, tapi yang penting akal dan pikiran kita tidak kampungan. Tidak usah kecil hati, tidak usah bersedih hati. Kita memang tidak lahir di kota besar, buayan jauh dari kota Pontianak, tapi jangan kecewa. Saya yakin dan percaya 5-10 tahun lagi akan banyak lahir manusia-manusia hebat dan cerdas, alim dan pintar, serta bertakwa kepada Allah dari kampung buayan ini. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Saya lahir besar di kampung. Kiai Junaidi kebalik. Kiai Junaidi lahir besar di kota, kemudian menjajah kampung. Ustadz Birul lahir di mana? Kubu Padi. Wah, itu lalat saja tak mau datang ke sana itu. Jauh itu Kubu Padi itu. Jauh. Tapi alhamdulillah beliau mau menginfakkan ilmu dan waktunya di kampung ini. Mudah-mudahan anak-anak Ustadz Birul menjadi anak yang saleh ataupun saleh. Amin. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, karena pengajian kita ini 2 hari ini berkaitan Isra dan Haflah akhir sanah. Iqra'ul Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Karena kelak Al-Quran yang akan datang kepada kalian sebagai penolong kalian. Tapi saya tak bisa pandai baca Quran. Datangi Ustadz Birul. Minta maaf Ustadz. Waktu kecil saya tak sempat belajar dan ngaji Quran Ustadz. Mohon ridhanya, mohon ikhlasnya. Saya pengen belajar Quran Pak Ustadz. Banyak santrinya Ustadz Birul, santri-santri tua banyak, santri sepuh banyak. Kalau salah dipukul enggak? Tak berani dia. Kalau santri-santri sepuh itu Ustadz Birul, kalau tak faham, ambilkan lidik yang kecil ya. Kecil, lidik yang kecil, tapi pangkalnya besar macam nih. Kalau tak paham, pukul sama yang kecil. Nah, kalau tak paham tinggal balik. Kasih yang besar. Pak, sabar ikhlas. Sabar belajar ilmu. Dan yang paling penting akhlak kepada guru. Ya nak ya. Tapi saya perhatikan akhlaknya sudah luar biasa. Sudah mirip-mirip akhlak dunia pesantren ini. Saya berharap kepada Allah. Mudah-mudahan anak kita jadi orang-orang yang alim di bidang ilmu Al-Quran. Amin. Kata Nabi, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran kelak di yaumil qiyamah akan datang sebagai penolong kalian. Bu, 1 hari, kalau 1 bulan, baca Quran berapa juz? 1 bulan, berapa juz ibu baca Quran? Bapak-bapak, 1 bulan berapa juz? Tak ada. Biasakan diri baca Quran, istiqamah baca Quran. Caranya Pak Ustadz, saya masih belum bisa baca Quran, terbata-bata saya, tidak masalah.
Datang Ustaz Birul, saya belum bisa baca Quran. Saya cuma bisa baca Iqra. Bagus. Alif ba ta tha jim. Tapi nanti ketika sudah pintar, sudah pandai, ingat apa kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan." Barang siapa yang mengajari aku satu huruf saja, kuntu lahu 'abdan, aku layak menjadi hamba bagi dirinya. Menunjukkan apa? Bahwa ilmu itu luar biasa dan proses mencari ilmu itu luar biasa. Maka tanpa ilmu semuanya akan sia-sia. Baca Quran tanpa ilmu akan menjadi masalah. Salat tanpa ilmu akan menjadi persoalan. Jangan pernah malu, karena mungkin usia kita sudah tidak lagi muda. Waktu kita mungkin lebih banyak tersita dengan pekerjaan, tetapi ada waktu yang bisa kita siapkan untuk datang bertalaki, untuk bertemu dengan guru, mengambil hikmah, mengambil manfaat, dan mengambil barakah dari sang guru, agar kemudian hidup kita senantiasa bersama Al-Quran dan mati dengan Al-Quranul Karim. Mama punya macam ini tak? Ada? Tak ada. Bapak punya ini enggak, Pak? Tak ada. Betul kata Ustaz Birul. Saya tadi malam cerita dengan Pak BPD itu. Dulu waktu sebelum masuknya teknologi yang bernama gadget, yang bernama telepon pintar ini, sehabis salat maghrib kita masih duduk bersama di masjid. Kita berkelakar di masjid. Kita saling bertegur sapa, duduk bersama, kata orang Melayu. Cek orang Sunda mah ngawangkong. Ngawangkong na dina kasayan dina jalan Allah, di mana? Di masjid. Orang Sunda nggak ngerti masjid, Bu. Orang Sunda bilangnya masjid. Nah, jadi masjidnya. Kenapa jadi masjid ya? Sehabis maghrib kita kumpul di masjid sampai nunggu datangnya Isya. Sambil belajar kepada Ustadz, belajar hukum di masjid. Habis sholat maghrib, habis sholat nunggu Isya, habis Isya kita masih menyempatkan waktu untuk bertemu dengan sahabat dan saudara yang lain. Hari ini jangan harap habis sholat lari semua. Mana Pak Long? Ada perlu loh bentar. Pak Nga, mana Pak Nga? Kita kumpul lah. Tak ada, aku nak cepat nih. Apalagi mak-mak habis sholat maghrib khusuk semua depan TV. Yang ditonton film Ikatan Cinta. Saya dulu pernah sakit hati gara-gara bini saya. Awal-awal film Ikatan Cinta. Dulu awalnya sebelum ada film Mas'al. Mas'al. HP bini saya itu foto saya semua. Foto saya semua. Lama-lama saya tengok bini saya HP-nya udah ganti. Wallpapernya bukan muka saya. Ganti gambar orang. Siapa deh? Saya bilang, tak boleh tahu. Ini Mas'al. Geram mati saya. Siapa al nak rebut bini aku nih? Sampai tak sempat-sempat dia bikinkan kupingan lagi. Saya tanya dengan anak saya yang udah kuliah, Neng. Si Al teh saha? Al itu siapa? Abi masuk kepo katanya kan. Saya teh saha? Abi cemburu tuh, sanes cemburu, sakit hati. Saya bukan cemburu, sakit hati. Sekali anak saya bilang, Bi, si Al ini bintang televisi. Orang Sunda kan nggak bisa ngomong F. Pasti bilangnya TV. Itu yang ada di TV. Tonton dengan saya. Oh, rupanya di sini ada namanya Al, istrinya namanya Andin. Besok saya balas dendam dengan dia. Foto istri saya di HP saya buang semua. Saya ganti dengan Andin semua. Saya pura-pura nelpon. Mana kawan? Istri saya tengok. Siapa, Bi? Kau tak boleh tahu. Itu foto siapa? Tak boleh. Dosa, saya bilang. Itu foto siapa? Ayang Andin. Itulah manusia. Itulah kita, selalu gampang dan mudah tergoyah oleh sesuatu yang baru.
Padahal seandainya ibu mau menghitung waktu hidup kita, 24 jam Allah siapkan waktu kita. Maka kata Allah, "Fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara?" Maka rahmat dan nikmat Allah manakah yang membuat dirimu tidak lagi percaya kepada Allah? Hidup gratis, tidur gratis, bangun tidur ambil nafas haratis. Naon haratis? Gratis. Orang Sunda mah haratis. Gratis semuanya dari Allah. Tanah ini gratis apa tidak? Gratis apa tidak? Awalnya gratis. Gara-gara Pak BPD, ada Pak BPD. Semuanya digratiskan oleh Allah. Nafas yang paling mahal gratis, gak usah pakai bayar kata Allah. Tetapi apa yang kita kembalikan kepada Allah? Bersyukur saja sulit. Bagaimana cara bersyukur yang baik dan benar? Kalau memang kita mencintai Allah dan Rasulnya, nih anak kita tadi sudah baca sholawat, nangis saya. Ya Allah, begitu lembutnya hati anak-anak ini yang membacakan sholawat sebagai senandung kerinduan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak di yaumil qiyamah tidak akan ada amal yang bisa kita banggakan. Salat kita tidak kita bisa banggakan. Salat kita sebentar, sujud kita tak lama. Lebih banyak waktu kita yang habis dengan sia-sia. Paling lama kita salat antara 5 dan 10 menit. Padahal jarak antara maghrib dan isya lebih dari 1 jam. Jarak antara isya dengan subuh hampir kurang lebih 8 jam. Jarak antara subuh dengan zuhur antara 10 sampai 12 jam, 6 sampai 10 jam. Jarak asar kita dengan zuhur kita antara 3 sampai 3,5 jam. Tapi semuanya sia-sia di tangan kita. Salat saja sulit. Mau sujud kepada Allah sebagai bentuk terima kasih kepada Allah, sulitnya luar biasa. Coba tadi malam kita sudah guyon. Tadi malam kulo saring kalih Pak BPD niku guyonan, Bu. Boleh saya tanya sama ibu-ibu? Seandainya nanti maghrib di masjid samping rumah kita ada suara adzan, terus tiba-tiba suara HP kita bunyi, mana dulu yang kita datangi? Masjid apa HP? HP apa masjid? Masjid apa HP? HP. Jangan suka nak bual nih. Tadi malam kita sudah guyon. Tiba-tiba di masjid udah adzan subuh. As-salatu khairum minan naum. Tiba-tiba ada yang telepon. Ustadz Birrul, saya mendapat amanah dari Pak Kades. Sekarang Pak Birrul diminta untuk menghadap. Ada pencairan dana 200 juta untuk Ustadz Birrul. Ustadz Birrul pertanyaannya tetap ke masjid atau ke Pak Kades? Pak Kades lah. 200 juta itu Ustadz lagi, kata dia. Nanti balik dari sana bawa salat, kata dia. Itulah manusia. Sudah jelas. Saya pernah kejadian, ya Allah, berdosa saya rasanya tidak mau mengingatkan sahabat saya. Saya lagi ngopi pas di samping masjid. Maksud saya nanti pas asar tinggal datang ke masjid. Tiba-tiba asar di masjid, teman saya langsung berdiri. Mau kemana? Ada teman janjian. Hah? Ini asar loh. Ini azan asar. Mau kemana kamu? Di sana ada juga kan masjid Pak Ustadz? Ya Allah, pintar kali kau ini bekelet. Kawan, pandai-pandailah kau hidup. Pandai-pandailah kau bekelet. Pandai-pandailah kau bersilat lidah hari ini. Nanti di hari kiamat, nak bekelet dengan siapa awak? Malaikat dah siap nunggu awak. Wahai saudara birrul walidain bin Ahmad Junaidi, labbaik wa sa'adak ya Allah.
Apakah saudara birrul walidain ini yang ngajar di Buayan? Labbaik ya Rabb. Baik. Luar biasa Anda ini. Dan Anda sudah melaksanakan perintah Allah, mengajarkan kebaikan di jalan Allah. Tetapi ingat, tidak akan ada sesuatu pun yang kita lakukan hari ini melainkan Allah melihat kita. Dan semuanya dicatat oleh Allah. Dan semuanya pasti akan mendapatkan balasan dari Allah. Maka berhati-hatilah dengan hidup kita. Hidup kita sebentar. Sudah berapa lama saya ceramah, Pak? Sudah berapa lama waktu hidup kita ini? Tinggal hitung. Berapa usia kita sekarang? Sudah berapa banyak amal yang kita lakukan? Lebih banyak ibadahkah atau perbuatan maksiat kepada Allah? Hati-hati. Hati-hati dengan umur kita. Kita sedang dilihat oleh Allah. Kita sedang diincar oleh malaikat Allah yang bernama Israel. Setiap hari Allah kirim surat untuk kita. Sayangnya kita tidak mau membaca surat-surat dari Allah. Yang mana Allah mengirimkan surat pertama melalui mata dan pendengaran kita. Kemarin pandangan mata kita masih sehat. Hari ini sudah mulai berkurang penglihatan kita. Kemarin pendengaran kita masih jernih. Tetapi mungkin mulai hari ini pendengaran kita sudah berkurang. Minggu yang lalu tenaga kita masih kuat, masih mau datang ke masjid berjalan kaki walaupun jarak antara rumah dan masjid itu sekitar 400 meter. Tapi setelah itu kemudian Allah mengirimkan sinyal dan surat kepada kita. Datanglah sakit, asam urat, encok. Beberapa minggu yang lalu rambut kita masih hitam. Tapi kemudian Allah kirimkan surat. Mulai tumbuh uban berputih-putih. Seminggu yang lalu kita masih datang ke tetangga bersilaturahim. Tetapi mungkin besok Allah mengurangi itu. Maka selagi kita ini diberikan kesehatan, kata Nabi, ni'matani maghbun fikima katsirun minan nas, as-sihat wal faragh. Ada dua nikmat besar yang selalu dilalaikan oleh manusia dan ketika itu hilang baru dia mikir. Yang pertama as-sihah. Pertama sehat. Mumpung kita masih sehat, monggo para jamaah sedoyo. Mumpung kula kali jenengan niki masih sehat. Masih sempat. Sehat, as-sihah, sehat. Kalau sudah datang penyakit, berapapun uang yang kita punya semuanya tidak berguna. Sok pikirkan ibu, mangga dipikirkan. Dina hati anu paling lebat yuk. Saya ingatkan kepada saudaraku, dulur orang anu di Jawa Barat, tah. Sebentar bu ya, saya mau ngomong sama yang dari Jawa Barat, tah dangukeun. Yusua urang teh mualami. Umur kita tidak lama. Hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu kata Nabi tidak akan lebih antara 60 dan 70 tahun. Lebih namanya tambah bonus. Yang namanya bonus mah tetap sedikit atuh Bapak. Sok mangga ibu-ibu sadayana. Pikirkeun hirup urang teh. Nembe kamari pek teh ayeuna tos 60 tahun. Sok mangga, mari kita pikirkan tore-teretan. Peker bi huluban sampean, beru bari bandu malam hulu sampean odi, mangken le sebitak. Ayeuna tos sawidak, Pak. Komo mbah ieu umur 83 tahun. Bukan 38 kan, Mbah? Sok dietang, dihitung, dihisap sendiri Gusti. Hampura Gusti Allah, Allah maafkan saya. Nyuwun pangapunten Gusti Allah.
Pripun Bu? Usia kita ini sudah mulai senja. Besok lusa kita tinggal menghadap kepada Allah. Udah masuk alam kubur, kita akan berkata, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya engkau mundurkan usiaku ya Allah sedikit dan sebentar saja Gusti Allah. Udah azan Pak. Fa-saddaqa, maka aku akan sedekah Gusti. Kunaon Gusti Allah nyebatkan kalimat sedekah dina ayat-ayat ieu. Kenapa Allah menyebutkan kalimat sedekah pada ayat ini bukan salat? Ya Allah, hari ini saya sudah di alam kubur ya Allah. Seandainya engkau mundurkan sesaat, aku akan bersedekah ya Allah. Kenapa sedekah? Sedekah kita sudah mati, pahalanya masih jalan. Sok mangga yang sedekah untuk acara pengajian hari ini. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan pahalanya sampai kita di alam kubur. Amin. Sok yang sedekah air nanti dikirim oleh Allah. Ya fulan bin fulan. Asep Surasep bin Usep. Orang Jawa Barat mah namanya sok dibolak-balik ibu. Kalau namanya Hafidudin diambil nama depan Didin Hafidudin. Kalau namanya Asep berarti namanya Gorbachev. Saha Cecep Gorbachev. Maman Faturrahman, Dudung Abdurrahman. Sok mangga. Ibu para tretan, cerek. Paham Pak? Ojo medit, ojo pelit. Cerek, wong Madura bilangnya cerek ya Pak ya. Cerek, belket, keletket. Wong Melayu kata apa? Garam tuku masin kedekut. Pagi. Hah? Belit dah biasa dah Bu. Ada yang lebih berat lagi ke? Selain kedekut. Saya tahu orang kampung saya kata, oh si anak tu kedekut. Apa kedekut? Nah, garam tuku kata dia. Payah nak keluar di masin. Ya Allah, kita ni tak lama Bu tu masjid mumpung masih dibangun. Ya Allah. Saya pengen menginfakkan harta saya. Gunung saya dah laku ya Allah. Mana? Tuh, mana tuh? Boksit. Tak banyak ya Allah. Tak banyak. Tuh sawit saya 20 hektar ya Allah. Saya infakkan hasilnya 2,5%. Tak usah terlalu sikit. 10% boleh. Nih bentar lagi Ustadz Birul bikin pesantren, dirikan pesantren. Bapak tinggal datang, Pak Ustadz Birul tenang saja. Apa Pak? Berapa dana pembangunan pesantren gitu? Tak banyak Pak, mungkin 300 juta. Saya tanggung semua. Kapan Pak? Nanti kalau laku semua. Sakit hati dengarnya. Maka kata Allah, kalau kamu hari ini bicara sedekah dan kamu pengen hidup lagi, apa jawaban Allah? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Gusti Allah mual mungkin, Gusti Allah tidak mungkin mengembalikan kita hidup walaupun hanya 1 detik, walaupun hanya sepersekian ribu detik. Kalau sudah selesai, kontraknya selesai. Ya malaikat, saya punya duit 5 miliar boleh ndak mundur mak menit? Tak boleh kata malaikat. Macam mana kalau kita cincai 10 miliar? Tak bisa. Pak Kades tak datang. Hati-hati perangkat desa. Pak RT, Pak RW, Pak Kaur. Jangan nak main-main anggaran, sakit. Pas saya lagi duduk Kebirul duduk di sorga dah 5,000 tahun. Duduk depan pintu sorga. Datang Pak Kaur. Siapa tadi Pak Kaur nama tu? Yang tukang bubur naik haji.
Sok. Hek coba. Udah 5.000 tahun duduk depan sorga Ustadz Birul mah. Pahalanya dari mana? Pesantren, ngajarin anak-anak. Udah 5.000 tahun. Lewat Pak Kaur. Assalamualaikum Ustadz Birul. Anda siapa ya? Kan udah laga di sorga, Bu. Masa Pak Ustadz lupa dengan saya? Sampean siapa? Pak Din siapa tadi? Pak Muhyiddin. Nggak kenal tuh. Pak Muhyiddin, Ustadz Birul, saya mah Muhyiddin. Pak Muhyiddin Kaur Umum kan? Iya Ustadz. Loh kok telat? Saya sudah 5.000 tahun sama istri saya, sama keluarga saya di surga ini. Saya kena razia Pak Ustadz. Razia naon? Anggaran desa. Nah jadi gitu, kenapa jadi begitu? Teh kieu tah Pak Ustadz, dengerin ya cerita saya. Awalnya saya baik-baik masalah anggaran Pak Ustadz. Anggaran desa ada 3 miliar, terus dibagi-bagi ke setiap RT. Semuanya lurus saja sesuai dengan anjuran pemerintah. Terus sebenarnya saya sudah baik. Apek teh datang Pak RT 07. Mana RT 07? RT 07 yang mana? Sok hati-hati Pak RT. Terus kunaon gitu. Awalnya tikieu Pak Ustadz Birul, awalnya seperti ini. Datang Pak RT teh. Selamat siang Pak Kaur. Siap. Seperti apa Pak? Jadi begini progres masalah pembangunan jalan di kampung RT 07. Terus sesuai dengan anggaran ini kan sebentar lagi pencairan Pak. Terus ya inilah Pak. Apa ya bahasanya ya? Jadi nggak enak saya Pak, gitu kan? Sok dienak-enakin saja, gimana? Jadi kalau cair Bapak 10%, tidak bisa, itu mah haram. Kata Pak Kaur, karena masih 10%. Haram, itu uang rakyat, tidak boleh diambil. Saya mah takut dosa. Wih, hebat Pak Kaur saya mah. 10% nggak mau. Jadi bagaimana kata PRT kalau itu dinaikin 20%? Itu makruh. 20% jadi makruh. Ya begini saja Pak, berhubung waktu ini sudah mau malam, saya mau pulang saja. Insya Allah kita sepakat 30%. Nah itu baru halal. Maka di situ saya tanda tangan Pak Ustadz. Ternyata itu menjadi persoalan di hadapan Allah. Saya lupa kata Ustadz Birul, ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang menyogok dan yang menerima sogok masuk neraka. Hati-hati. Pak RT yang main-mainkan BLT, sakit kau. Saya ngomong apa adanya. Saya memang sengaja diundang Ustadz Birul. Pesanan ke Pak Ustadz tak ada. Kewajiban saya menyampaikan hukum Allah. Daripada nanti saya dan Ustadz Birul ditanya oleh Allah, apakah engkau sudah menyampaikan hukumku, kata Allah. Saya akan jawab, sudah ya Allah. Ustadz Birul ditanya, ya Birul Walidain bin Ahmad Junaidi, apakah hukum Allah sudah engkau sampaikan? Sudah ya Allah. Ngapa orang buayan masih gitu? Bingal ya Allah. Bebas awak. Nah, kita masa itu ketemu dengan Ustadz Birul. Macam mana Ustadz Birul? Alhamdulillah aman Pak Kiai. Pak Kiai kok telat? Gara-gara bini ini. Apa pula dengan bini? Sebenarnya begini Ustadz Birul, kita curhat udah di sorga ya gitu kan. Macam mana Pak Kiai? Itulah awalnya saya tak mau kawin lagi. Jadi macam mana lah ujungnya? Ya mau tak mau lah. Jadi ternyata kita akan ditanya oleh Allah atas apa yang kita lakukan hari ini. Tidak akan ada yang lolos dari pantauan Allah. Semuanya akan ditanya oleh Allah. Apa yang ditanya oleh Allah? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umurihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa anfaqahu
wa an jismihi fima ablahu. Tidak akan bergeser kakimu dari hadapan Allah nanti berdiri di yaumil qiyamah sebelum Allah mempertanyakan 4 perkara. Yang pertama kata Nabi, umurmu sudah engkau habiskan untuk apa? Apakah untuk ibadah kepada Allah atau untuk maksiat kepada Allah? Dihitung mulai akil baligh, sudah baligh, apakah kita salat apa tidak, sampai meninggalnya kita. Salat adalah perkara yang wajib, tidak bisa ditunda-tunda, tidak boleh diganti dengan apapun. Yang kedua kata Nabi, ketika engkau berilmu, apakah engkau mengamalkan ilmumu apa tidak? Ustaz Birul, sudahkah menyebarkan akidah agama Allah? Sudah ya Allah. Yang nomor 3, dari mana hartamu engkau dapatkan? Dan engkau habiskan hartamu untuk apa? Kadang kita dibuat tertawa, kadang dibuat kita ini selalu tidak bisa berpikir jernih ketika mendengar orang sebelah hanya sekedar membeli tas hanya untuk sekedar kebanggaan dengan harga puluhan, ratusan, bahkan miliaran rupiah. Padahal di situ ada masjid, padahal di situ ada pondok pesantren, di situ ada panti asuhan, di situ ada orang fakir miskin yang siap menerima itu. Jaga hartamu. Jangan sampai hartamu itu menyebabkan datangnya keburukan hidup dan matimu. Terima kasih ibu-ibu yang sudah menginfakkan hartanya, yang sudah bangun tenda ini luar biasa. Saya tidak pernah terfikir ini Ustadz Birul, saya akan duduk ini sama dengan kabupaten-kabupaten lain kalau bicara pentas ini. Padahal kalau dipikir, kemarin Ustadz Birul cerita Pak Kiai, tenda kita itu panjang 30, bukanya 20 Pak Kiai. Terbayang dalam pikiran saya, wah ini sama dengan acaranya Pak Gubernur jadinya ini. Hartamu dapat dari mana dan dihabiskan untuk apa? Hati-hati. Yang nomor 4 kata Nabi, Allah akan bertanya tentang badanmu. Apakah badanmu dibawa ibadah atau kepada kerusakan di jalan Allah? Mata kita akan ditanya oleh Allah. Telinga kita akan ditanya oleh Allah, mendengarkan apa? Daripada mendengarkan hal yang tidak penting, dengarkan bacaan Quran. Lidah kita akan ditanya oleh Allah daripada berbicara yang buruk. Berzikirlah kepada Allah, basahi lidah ini dengan zikir dan salawat. Penuhi relung dan ruang hati kita hanya Allah, Allah, Allah. Agar tidak ada waktu dan kesempatan lidah kita membicarakan keburukan orang lain. Maka ketika datang ke majelis, ambil ilmunya, hikmahnya, amalkan dalam hidup. Maka Allah akan menjauhkan dari mudarat. Allah dekatkan kepada manfaat dan barakah. Tapi saya faham betul, yang nama mamak-mamak ni di mana-mana sama. Macam mana Pak Ustaz? Asal dia duduk berdua, mulailah banyak yang bicara. Mulai pertama kali bicara, nah, laki kau ngasih duit seminggu berapa ton? Tak ada banyak, laki aku 6 juta aja. Sakit hati dia. Laki kau nyaman, ngasih duit dengan kau 1 minggu 6 juta. Kerja apa laki kau? Laki aku tu kerja tukar menukar tuyul. Bolehlah aku minta. Ada di rumah 2 second dah. Berapa harga? Murah. Tapi kalau dia dapat 100, biasa ngasih 20 ya dengan aku. Gitu, banyak alasan tuyul modern ni, kata dia. Bu, mulailah penyakit. Dari mana? Orang lewat mulai. Maklong kata. Siapa lewat tu? Tu ibu majelis sana tu. Kerudung dia hijau. Cantik kan, kata. Mana cantik, kata dia. Itu kredit tak selesai masih, kata dia. Ya Allah, kerudung orang sampai tahu betul dia. Kenapa kita tidak sibuk dengan diri kita? Hasibu qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum Allah betul-betul menghitung. Kita sekarang hitung salah kita, bukan amal kita. Kalau kita lebih sering menghitung amal, kalau Ustadz Birul tuh tak dapat bantuan dari saya, tak ada acara. Disebarkan ke seluruh kampung. Berapa kau ngasih? 10.000 ya? Kata dia. Astagfirullahaladzim. 10.000 ngomongnya mak tahun baru selesai. Ada lagi, udahlah,
Untuk apa bikin acara kalau hatinya tidak ikhlas? Woi, ikhlas itu urusan hati. Jangan pernah berpikir bahwa ibadah yang menunjukkan riakmu kepada Allah. Atau kita berpikir ketika menyembunyikan ibadah menunjukkan keikhlasan. Tidak bisa. Nampak atau tidak nampak ibadah kita itu bukan ukuran ikhlas. Maka seorang ulama pernah mengatakan, Fudail bin Iyad mengingatkan, tarkul amali li ajlin nasi riyaun. Meninggalkan perbuatan baik karena khawatir dipuji oleh makhluk, itulah jatuh riya kepada yang sesungguhnya. Ketika engkau tidak mau salat ke masjid dengan alasan takut dipuji oleh fulan, lantas engkau tidak berangkat ke masjid, itu riya. Tidak mau sumbang masjid karena khawatir disebut terus di masjid, jatuh kepada riya. Kalau tidak mau sedekah karena khawatir ketemu orang sedekahnya, riya. Wal amalu li ajlin nasi syirkun. Tetapi ketika engkau beramal karena ingin dipuji oleh makhluk yang bernama manusia, disitulah engkau jatuh kepada kesyirikan. Berhati-hatilah saudaraku. Mumpung kita masih sehat. Yang kedua, waktu sempat, kata Nabi. Ketika dulu engkau sempat, engkau tidak mau datang ke masjid. Ketika dulu engkau sempat, engkau tidak mau duduk di majelis ilmu. Ketika engkau sempat punya waktu luang, engkau tidak mau datang ke pengajian. Banyak alasan yang kau fikirkan. Ibu-ibu yang dari kemarin memasak hanya untuk menjamu tamu yang datang hari ini. Luar biasa. Kelak kita akan bersama-sama menghadap kepada Allah, membawa amal ibadah kita masing-masing. Ikhlaskan apa yang ibu lakukan mulai dari kemarin, dari beberapa hari yang lalu. Masak di tengah panas cuaca yang luar biasa, tapi tidak menghiraukan demi suksesnya acara. Yang sudah menyumbang Rp1.000, Rp2.000 sampai sekian rupiah. Itulah kelak yang akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tong khawatir, Gusti Allah mama mual hilap. Tidak usah khawatir, Allah tidak akan lupa. Pahala sedekah mamual pahili. Pahala sedekah kita tidak akan tertukar. Zikir kita dihitung oleh Allah. Yang ibu-ibu dari kemarin motong bawang, ngirisan cabai, masak makanan. Kemudian yang dibuat repot dengan saya, karena saya kalau minum kopi jarang pakai gula. Emang kenapa Pak Ustadz, kena penyakit? Enggak, saya mah sehat, alhamdulillah mah sehat. Tapi saya memang sengaja sekedar menghindari kopi gula yang terlalu banyak. Saya memang sedikit. Kenapa gitu Pak Ustadz? Ya untuk apa saya minum gula banyak? Enggak minum gula aja sudah manis. Saya memang menghindar, mohon maaf ibu-ibu yang sudah saya repotin. Istri Ustadz Birul, Ibu Ustadzah, terima kasih yang sudah nyiapin kopi saya. Bukan cuma kopi pahit. Dan itu mungkin kopi terpahit yang pernah saya minum. Ya Allah Gusti, saya bilang saya mah pesan kopi pahit. Iya mah bukan pahit, pahit peher getir. Tapi nggak apa-apa, demi untuk membahagiakan hati yang membuatnya. Habis ditanya sama asisten saya, enak bah? Lebih enak nggak usah diminum. Ya Allah Gusti, tos sabar hajam ya teh. Sudah habis waktu kita. Karena insya Allah besok malam kita masih ada pengajian. Saya sangat berbahagia bisa ketemu dengan para jamaah. Kelak kita saling akan menyaksikan di hadapan Allah. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman. Illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Yauma yaqumur ruh. Di hari kiamat nanti, kata Allah, di saat seluruh makhluk Allah dibangkitkan, mulai dari kanjeng Nabi Allah Adam alaihi salam,
sampai makhluk yang terakhir. Seluruh malaikat-malaikat Allah berbaris di hadapan Gusti Allah. La yatakallamuna. Tidak ada yang bicara di hadapan Allah pada hari itu. Nabi Adam tidak berbicara karena malu kepada Allah. Satu kali bermaksiat kepada Allah ketika Allah melarang Adam, ya Adam askun anta wa zawjukal jannah. Ya Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Makanlah apa yang engkau suka dan engkau senangi. Tapi satu, ya Adam, jangan kau dekati kayu ini, ya Adam. Kemudian melanggar perintah Allah, tergoda oleh perbuatan iblis. Allah usir dari surga, ya Allah. Nabi Ibrahim malu kepada Allah. Kenapa malu? Padahal beliau adalah seorang nabi besar, melahirkan nabi-nabi hebat, ribuan nabi lahir dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim malu saking Gusti Allah. Kenapa ayahnya sendiri tidak beriman kepada Allah? Kanjeng Nabi Allah Nuh malu saking Gusti Allah. Kenapa istrinya Nuh tidak beriman kepada Allah? Nabi Allah Musa malu kepada Allah. Kenapa malu ya Musa? Karena Nabi Musa alaihissalam meninggalkan umatnya 40 hari 40 malam. Tapi kemudian umatnya berpaling dari jalan Allah. Nabi Isa malu kepada Allah. Kenapa malu? Karena sepeninggal Isa alaihissalam malah Isa yang disembah. Siapa yang berbicara pada hari itu? Di hari penghakiman Allah. Illa man adzina lahur rahman wa qala sawaba. Pada hari itu yang diizinkan bicara oleh Allah di yaumil qiyamah. Agar pengadilan akhirat seluruh umat itu dimulai. Yang diizinkan oleh Allah berbicara adalah Nabi kita Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sawaba. Dan Nabi menyampaikan kebaikan-kebaikan umatnya. Termasuklah kebaikan kita semuanya pada hari ini. Maka berbuat baiklah selagi kita masih sehat. Berbuat baiklah mumpung kita masih sempat. Terima kasih kepada seluruh panitia yang ada di Kuala Buayan ini. Paling terakhir saya sampaikan. Nabi pernah memanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Wa qala Nabi li Aliyin. Nabi berkata kepada Ali. Hadis ini diriwayatkan secara marfu' dan bisa ditemukan di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Apa kata Nabi? La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Ya Ali, seandainya ada satu orang yang beriman kepada Allah karena sebabmu. Wahai Ustadz Birul, sejatinya seperti ini. Kalau ada orang beriman di kampung Buayan ini karena sebabmu. Kalau ada orang bertakwa kepada Allah karena sebabmu. Kalau ada orang yang malu kepada Allah karena sebabmu. Kalau di Buayan ini ada orang cinta kepada Nabi karena sebabmu ya birrul walidain. Allah menyiapkan pahala lebih baik dibandingkan dengan bersedekah unta yang paling mahal. Seluruh panitia terima kasih. Terima kasih yang sudah mengundang saya hadir di tempat ini. Saya akan menyaksikan kebaikan saudara panitia hingga kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang sudah banyak menghabiskan waktunya untuk acara. Ibu-ibu semuanya pasti dapat pahala kebaikan dari Allah. Mudah-mudahan anaknya jadi anak salih, anak salihah, keluarganya jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah dekatkan kebaikan dan Allah jauhkan dari mudarat. Terima kasih. Bismillah. Serta mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak khilaf, banyak salah. Kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah. Sedangkan kesalahan murni karena keawaman saya, para ustadz, para kiai, para imam, dan seluruh perangkat desa. Mari kita bersama-sama menggagas, mendorong berdirinya pondok pesantren ini. Bukan cuma mimpinya Ustadz Birul, tetapi itu mimpi saya juga. Mimpi saya juga. Mimpi saya juga. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzmah dan Rasulullah Muhammad SAW dan Ustadz Birul. Kalau bukan karena doa ibumu nak, kalau bukan karena ibumu, kamu bukan siapa-siapa. Ibumu orang hebat, saya bersaksi kepada Allah. Dan abimu adalah orang soleh.
orang yang lurus dan jujur di jalan Allah. Terima kasih dan mohon maaf kepada saudaraku sekalian, para sedulur, sedoyo, para sahabat, dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa ini. Saya akan tetap mengenang ini sebagai bagian dari kisah perjalanan dakwah saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu warahmatullahi wabarakatuh.